Saya ke Bang Doli. Bang Doli, di ujung-ujung akhir Golkar kelihatan bingung ya. Tiba-tiba memberikan rekomendasi kepada Andra Soni, kemudian tiba-tiba balik ke Aiden. Apa yang terjadi pada Golkar? Gak bingung, nyantai, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Jadi sebetulnya begini, saya sebut Project Arin ya. Project Arin? Project Airin. Oke, terus apa tuh? Project Airin ini sudah disiapkan Golkar sejak 3-4 tahun yang lalu sebenarnya. Bahkan ya kita kan, saya waktu itu sebagai wakil ketua pemenang pemilu, ya tugasnya untuk menangkan partai. Dari awal kita sudah melakukan talent scouting. Profiling siapa kader-kader yang mau diorientasikan jadi caleg, mana yang jadi kepala daerah. Nah Airin ini udah kita persiapkan lama sebenarnya, bahkan udah ikut ujian. Sampai ikut pileg, menang dapat 300.000 suara secara elektoral bagus. Oke. Jadi udah dipersiapkan lama untuk calon gubernur di Banten. Oke. Nah tapi kemudian dalam menghadapi pilkada, Golkar ini kan punya dua prinsip sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana ikut kontestasi pilkada ini, siap orang atau siap calon yang kita calonkan itu ya harus punya potensi menang. Oke. Dan itu ada syaratnya di Airin. Oke. Nah sampai kemarin, mau Airin itu ada diisukan di luar Golkar, didukung siapa segala macam, bukan malah tambah turun, tambah naik elektabilitasnya, hampir 80%. Jadi itu salah satu syarat sikap prinsip yang dipegang oleh Golkar. Nah satu lagi sebenarnya, bahwa kami Golkar berkomitmen adalah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang kita sepakat kerjasama yang selama ini cukup bagus, kita rawat, kita pertahankan, dan kita bangun sinergi selama 5 tahun ke depan. Apa hubungannya dengan pilkada? Ya kita berharap ada sinergi juga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Makanya kami punya kepentingan kepala-kepala daerah yang kita dorong ini adalah nanti yang bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Tapi gini Bang Doli, kenapa pada sebelum Airin kemudian diberikan rekomendasi, diberikan pada Andra Soni dulu? Nah jadi begini, kita juga pada akhirnya, pertama gini, kalau soal itu mungkin teman-teman DPP ya yang bisa jawab. Tapi saya begini, pertama saya mau berterima kasih kepada DPP yang sekarang, yang kemudian pada akhirnya melihat realitas, melihat fakta, dan ini adalah keputusan yang tepat. Saya mendapatkan banyak juga masukan, mungkin juga masuk ke teman-teman DPP ya, surat-surat aspirasi dari ulama-ulama di Banten, dari Jawara, tokoh-tokoh masyarakat, yang mereka meminta supaya Golkar tuh dukung Airin. Nah kenapa? Ya karena memang mungkin selama ini Ibu Airin dianggap cukup capable, cukup berhasil sebagai kepala daerah di Tangerang, dan memang berasal dari keluarga yang memang sangat dekat dengan masyarakat Banten dan Golkar gitu. Nah ini yang saya kira pada akhirnya membuat teman-teman DPP pada akhirnya mengambil keputusan yang seperti sekarang terakhir untuk mendukung Airin dan pasangannya Pak Ade itu.